Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, harusnya sekarang itu updatean dari eksperimen treatment ya, minggu pertama dari eksperimen treatment pada ikan Sana auranti dengan menggunakan pakan pelet lele ya teman-teman. Tetapi ikannya malah terkena terkena penyakit gara-gara dirinya sendiri ya teman-teman. Jadi ikannya itu lompat dan sekarang kondisinya sangat buruk sekali ya. Dan langsung saja kita lihat sambil nanti saya jelaskan kenapa bisa jadi seperti sekarang ini ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita lihat ikannya ya. Nah oke teman-teman, ini dia ya kondisi ikannya sekarang yang sangat rusak sekali ya teman-teman. Kita lihat di bagian fin atasnya juga sekarang sobek, bagian ekornya juga sudah tidak ada setengah ya teman-teman. Lalu bagian fin bawah sudah full sobek-sobek sampai ke belakang ya teman-teman. Lalu ada tambahan lagi sedikit, yaitu bagian fin dayungnya yang sebelah kiri dan kanannya pun sama ya teman-teman. Kondisinya sobek-sobek ya, bahkan itu bukan hanya sobek saja tetapi sampai habis ya teman-teman, seperti terpotong ya. Dan ini saya tidak apa-apakan ikan ini, mungkin bisa dibilang fin root ya teman-teman, tetapi bukan karena air pada tanknya ya, tetapi ini disebabkan oleh ikannya yang tidak betah di tank ini ya teman-teman. Jadi kemarin itu beberapa hari setelah saya coba kasih makan dengan pakan full pelet lele, ikan ini si tutup atasnya nanti saya kasih lihat ya untuk tutupnya. Nah itu tutupnya kegeser teman-teman, jadi ikannya bisa lompat keluar ya. Sama kasusnya seperti waktu itu ketika grepes bagian fin bawahnya ya teman-teman. Mohon maaf sekali saya tunjuk pakai tangan kiri ya, karena ikannya berada di kiri terus ya teman-teman. Nah ini saya di belakang kamera ya bicaranya, jadi saya tunjuk pakai tangan kiri, mohon maaf sekali ya teman-teman. Nah ini ikannya itu lompat dan ketahuannya itu jam setengah limaan teman-teman, setengah lima pagi pas masuk waktu subuh ya teman-teman. Jadi ikan ini saya tidak tahu lompatnya dari kapan ya teman-teman, tetapi untungnya ikannya masih hidup. Dan kalau untuk mental ikan ini, terus terang ikan ini flaring ya. Nah bisa teman-teman lihat, walaupun kondisinya sedang seperti ini ikannya masih mau flaring tangan ya. Saya goda dari sini pun ikannya masih manggut-manggut teman-teman. Nah tuh. Nah yang paling parah itu yang sebelah kanan teman-teman. Jadi fin dayungnya, nah yang sebelah sini itu sampai hampir mau habis ke badan ya teman-teman. Dan itu saya lihat sudah mulai ada yang tumbuh-tumbuh lagi, tetapi yang bawah itu masih proses perontokan bagian tulang-tulang fin bawahnya ya teman-teman. Dan untuk ekor juga sudah mulai tumbuh lagi, untuk fin atas juga sudah mulai tumbuh lagi ya. Mungkin baru kalau sampai saat ini baru 2 hari teman-teman. Dan semoga ini secepatnya bisa normal lagi, bisa tumbuh semua ya teman-teman. Dan nanti kita bisa bereksperimen lagi pada ikan ini ya. Dan mohon maaf sekali untuk saat ini karena kondisi ikannya sekarang jadi seperti ini. Padahal saya lihat perubahan di beberapa hari kemarin itu. Saya lihat ikannya untuk bagian warna hitamnya ya sama ikan Cana limbata. Pakan pelet lele ini mulai merubah bagian warna hitamnya jadi lebih pekat lagi teman-teman.
Tetapi karena kondisi ikannya seperti ini, saya ingin kasih makan yang bervariasi juga untuk ikan ini supaya senang ya teman-teman. Saya berharap kalau saya kasih makan bervariasi, ikannya lebih senang dan mudah untuk recovery ya teman-teman dari sakitnya, dan bisa cepat tumbuh lagi untuk bagian yang grepesnya ya teman-teman. Karena ini saya bilang bisa dibilang sangat parah ya teman-teman, dan yang tersisa hanya bagian fin atasnya saja ya teman-teman yang ya tidak begitu parah. Tetapi kalau total keseluruhan ini lumayan ya bisa dibilang parah ya teman-teman. Dan kemarin juga sempat terkena jamur kapas juga, jadi akhirnya saya kasih obat ya teman-teman dengan menggunakan garam ya. Tetapi ini warna birunya hanya sisa air dari pakan yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi waktu itu saya treatment dengan menggunakan pakan Akari Premium Blue. Karena mungkin terlalu banyak, jadi banyak juga yang nggak kemakan, jadinya akhirnya malah semakin kesini semakin kebiru-biruan ya teman-teman. Nanti saya akan ganti juga secara berkala ya, supaya ikannya tetap sehat. Dan ini fin rootnya bukan karena air ya teman-teman, jadi ikan ini dikerubungin semut teman-teman. Jadi ketika ikannya lompat, saya ambil, saya masukkan ke tank ini, ternyata full semut semua teman-teman di tubuhnya, dan lepas lendir juga, lalu sobek-sobek ya. Jadi ikan ini sudah dimakan semut teman-teman, sudah dikerubungin semut, tetapi untungnya masih selamat ya. Dan untuk mental ini sudah pulih kembali tuh, sudah mau flaring walaupun masih agak menjauh, sesekali dia mau juga ke depan, tetapi mungkin dia kurang tenaga ya karena dayungnya pendek ya teman-teman. Tuh, malahan yang sebelah kanan itu sangat pendek sekali ya teman-teman. Tetapi di samping itu semua ya, saya lihat untuk warna hitamnya ikan ini memang sudah lumayan ngunci ya teman-teman. Jadi waktu saya masukkan lagi ke tank juga, ikan ini tidak pudar, stres parah teman-teman. Kalau stres biasanya kan pudar ya, tetapi ini mungkin ikannya stres tetapi tidak sampai sepudar dulu teman-teman. Jadi masih agak sedikit kehitam-hitaman ya tuh. Bahkan tangan saya di sini ya, ikannya flaring di belakang. Nah tuh dia mau maju. Nah tuh ikannya tetap masih mau flaring, tetapi kalau dalam kondisi seperti ini saya kasihan ya, untuk saya paksakan dengan menggunakan satu pakan. Dan juga kita tidak bisa optimal ya untuk melihat perubahannya karena terbatas ya teman-teman. Kita tidak bisa bandingkan fin atas sama fin bawah, kita tidak bisa melihat perubahan pada dayung ya. Jadi ya saya hentikan dulu saja sampai waktu yang mungkin butuh waktu beberapa minggu ya teman-teman. Dan saya harap bisa secepatnya ikan ini sembuh lagi dan kita bisa eksperimen lagi pada ikan ini ya teman-teman. Pokoknya saya intinya bersyukur ya ikan ini masih hidup, dan walaupun saya harus korbankan potong dulu treatment ini untuk minggu ini ya teman-teman, karena kondisi ikannya seperti ini ya. Dan untuk teman-teman juga yang yang mengalami hal serupa ya seperti ini, sebetulnya tidak usah panik ya kalau misalkan ikannya lompat terus sampai rusak seperti ini, disemutin segala macam terus ikannya jadi seperti ini. Teman-teman tinggal lihat saja keesokan harinya, satu hari mungkin 2 hari ya teman-teman, 2 hari ke depan. Kalau misalkan finnya itu justru seperti ada yang menggerogoti, malah jadi malah tidak ada yang tumbuh ya fin barunya, nah berarti itu airnya juga membuat ikannya fin root ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ganti air, walaupun ya setengahnya itu sudah bagus ya teman-teman, daripada full semuanya yang ada ikannya malah jadi stres karena air baru ya. Nah, ganti air setengahnya, lalu kasih garam ikan
secukupnya ya, sesuai takaran 1 sendok makan untuk 4 liter air ya teman-teman. Dan cara menghitung jumlah air yang ada pada tank kita saya sudah bikinkan videonya khusus ya teman-teman, tinggal dicari saja ya, pasti ada ya teman-teman. Dan kalau sudah seperti itu, tunggu 1 hari 2 hari juga ke depan sambil dilihat apakah ada fin yang tumbuh atau tidak ya. Kalau ada fin muda otomatis itu sudah tinggal ditunggu saja, tetapi kalau misalkan masih belum ada, kita turunkan lagi airnya setengah, lalu kita ganti air baru lagi. Diharapkan bakteri-bakteri yang menginfeksi si ikan bisa mulai kebuang juga, dan yang tersisa terbunuh juga sama bakteri-bakteri baik yang tumbuh di tank kita ya teman-teman. Dan oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Mohon maaf sekali saya harus potong dulu untuk treatmentnya, dan semoga ikan saya ini cepat membaik, cepat sembuh, dan kita bisa lanjutkan lagi treatmentnya ya teman-teman. Dan oke, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.